إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam bahagian kedua dari materi kita, di mana kita telah mengawali pembahasan kita dengan pembahasan tentang Al-Baitus Sa'id, rumah tangga yang bahagia. Dan pegangan kita seperti yang disebutkan dalam awal pembahasan, yang menjadi acuan dasar kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Al-Humaid atau Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, yang berjudul Al-Baitus Sa'id wa Khilafu Az-Zawjain, yang dia adalah tulisan yang berisi dua makalah atau pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Al-Bait As-Sa'id, rumah tangga yang bahagia, dan pembahasan yang kedua adalah Khilafuz Zawjain, perselisihan antara suami istri. Ya. Dan telah kita selesaikan pembahasan seputar kebahagiaan rumah tangga yang bahagia. Ya. Bagaimana cara meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, dan bahwa itu sebenarnya didasari oleh target kita dan bagaimana kita memandang kebahagiaan itu, ya. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan definisi yang disebutkan oleh orang-orang yang mencari kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dan tentu saja kita wajib kembali kepada apa yang datang keterangannya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam sebuah rumah tangga terwujud dalam pelaksanaan atau pencapaian akan tujuan penciptaan manusia dan tujuan dari adanya akad yang terjadi di antara dua anak manusia dalam ikatan pernikahan, ya. Dan insya Allah telah kita pahami pembahasan itu dalam pertemuan yang terdahulu. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua dari risalah, pembahasan yang tidak kalah pentingnya, di mana telah kita sebutkan dalam bentuk isyarat pada awal pembahasan bahwa rumah tangga yang bahagia bukan berarti rumah tangga yang tidak memiliki problema. Rumah tangga yang bahagia itu bukanlah rumah yang sepi dari percekcokan, tidak. Ya, bahwa namanya perselisihan dalam rumah tangga, percekcokan adalah perkara yang mungkin terjadi dan biasa di antara manusia. Ya, kita dapatkan bahwa seorang yang bersaudara kembar, ya, bahkan sekalipun saudara kembar itu satu jenis kelamin, sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, kita akan dapatkan bahwa tidak dalam setiap keadaan mereka selalu seia sekata, ya kan? Senasib sepenanggungan, tidak selamanya kan? Ya? Kadang satu lebih baik keadaannya daripada yang lain, dan kadang dan bahkan sering mereka pun terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran. Tetapi yang diingatkan adalah bagaimana kita menjadikan pertengkaran itu sebagai titik bagi kita untuk melakukan suatu perbaikan. Jadikanlah permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita sebagai waktu bagi kita untuk memperbaiki, kesempatan bagi kita untuk mempelajari bagaimana seharusnya saya bersikap sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada perkara yang menunjukkan akan perkara ini dengan lebih sempurna, meskipun nanti akan kita bahas lebih rinci pembahasannya, melainkan pembahasan tentang
talak. Ya. Talak ini sering disebut sebagai solusi terakhir, alternatif yang penghabisan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sekira gitu ya. Talak, kan gitu. Itu penyelesaian terakhir. Nah, kita semua mengetahui bahwa talak ternyata memiliki ahkam dan adab. Ada yang disebut dengan talak bid'i, ya kan? Ya. Kemudian ada hukum-hukum yang berkaitan dengan talak itu. Contoh misalnya, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam talak raj'i, talak 1 atau talak 2, ya, maka dia memasuki masa iddah, dan dalam masa iddah itu dia tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, dari rumah suaminya, paham ya? Bahkan sekalipun dia mengatakan minta pulang, ya, maka jika suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh dia pulang dari ke rumah orang tuanya, tidak boleh dia, ya, meninggalkan rumah tempat ia tinggal bersama suaminya. Nah, kalau begitu, talak ternyata adalah bentuk dari kesempatan, meskipun dikatakan alternatif terakhir. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk masing-masing dari laki-laki maupun wanita, masing-masing dari pasangan yang membangun pilar rumah tangga itu untuk mempertimbangkan keadaan mereka. Paham ya? Karena itu mereka tetap satu rumah. Ya? Padahal ibaratnya orang sudah baku bombe ini. Ya. Karena ada masalah dalam rumah tangga, konflik terjadi, maka mereka sang suami pun mengucapkan kalimat talak. Kan begitu? Saya ceraikan kamu. Pada waktu yang tertentu tentunya dengan adat yang benar, bukan talak bid'i. Kemudian ketika dia jatuh, maka dia masuk ke masa iddah. Ketika itu dia tidak boleh keluar dari rumah. Maka sang suami dan istri mungkin tidak saling berbicara dalam rumahnya. Ya kan? Saling beda tempat tidur. Yang satu di atas tempat tidur, yang satu di kolong tempat tidur mungkin. Ya? Beda tempat tidur. Ya? Tetapi toh mereka tetap dalam hubungan. Untuk mereka masing-masing mempertimbangkan keadaan mereka, melihat apa yang lebih baik bagi kehidupan mereka ke depan, dan toh mereka tetap saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap didekatkan meskipun jauh. Ya kan? Maka bukankah ini adallu dalil dari yang paling tegas menunjukkan kepada kita bahwa perceraian yang dia solusi terakhir ternyata toh juga mahabbah, terminal, tempat untuk kita berpikir mau jalan kemana nantinya ini. Lihat, duhai begitu bijaksananya syariat itu. Ya, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kembali kita ingatkan, kalau begitu, ya, rumah tangga tanpa masalah sekali lagi itu adalah fata morgana. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ya? Lalu yang paling penting kalau begitu adalah bagaimana kita menyelesaikan problema dalam rumah tangga itu. Dan dari sisi mana saja problema itu akan muncul dan mungkin untuk kemudian berlarut-larut. Mari kita mencoba membahasnya dalam pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala dalam bahagian kedua dari risalahnya, yaitu khilafuz zaujain, perselisihan di antara pasangan suami istri, ya, yang sering disingkat dengan apa? Pasutri. Ya. Bukan Pak Sutri. Sutrisme, Pasutri. Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Syekh memulai pembahasannya dengan menyebutkan bagaimana ikatan yang kuat yang mengikat antara masing-masing dari pasangan suami istri tersebut. Apa yang telah kita ingatkan pula dalam pembahasan yang terdahulu tentang firman Allah SWT, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Ya. Dan kemudian beliau pun mengingatkan
bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tabiat yang berbeda, dengan kemampuan akal yang berbeda pula, dengan perasaan yang berbeda. Maka ikhtilaf min sya'ni al-bashar. Adanya perbedaan merupakan keadaan manusia. Siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kalau begitu, Allah SWT menciptakan manusia, lalu kemudian menurunkan syariat. Tentunya menurunkan syariat sesuai dengan apa yang ada pada manusia dari perbedaan tersebut. Oleh karena itu, sesungguhnya ketahuilah, tidak ada jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga kecuali dengan bertakwa kepada Allah dan kembali kepada apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ya. Hanya dengan itulah kemudian kita bisa menyelesaikan problema apapun yang terjadi dalam rumah tangga dan menghasilkan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan tersebut. Ya. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, manusia diciptakan dalam kehidupannya dengan tabiat yang berbeda, ya, dan kemungkinan pula dengan interaksi mereka, ya, dengan lingkungan, dengan masyarakat, maka terjadi pada mereka pengaruh-pengaruh yang timbul dari adanya interaksi tersebut. Maka kemudian diingatkan kembali bahwa hubungan suami istri, sebuah rumah tangga dibangun di atas dua pasangan atau di atas pasangan suami dan istri. Maka kalau begitu, sesungguhnya penyelesaian problema dalam rumah tangga haruslah dari kedua pihak itu sendiri. Jika seorang wanita dituntut untuk bersikap dengan sikap yang baik agar kemudian rumah tangga tetap utuh, problema yang terjadi bisa diselesaikan, maka itu tidak mungkin tanpa meminta kepada pasangannya untuk bersikap seperti itu pula. Ya. Kedua belah pihak memiliki andil yang besar, memegang peranan yang penting dalam masalah bagaimana menyelesaikan problema dalam rumah tangga. Ya. Oleh karena itu penting diketahui bahwa merekalah yang harus memulai perbaikan dan penyelesaian problema rumah tangga. Sebahagian orang memasukkan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga mereka. Nah, sesungguhnya ini tidak terlarang dalam syariat. Ya, ketika semakin sengit suatu permasalahan yang terjadi dan sulitnya mencari titik temu karena masing-masing pihak berkeras dengan apa yang dilihatnya, dan ini letak kesalahan. Ya, masing-masing orang lebih mampu menilai orang lain daripada dirinya. Ya, karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, al-muslimu al-mu'minu akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya, dan seorang mukmin cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya. Kalau kita diberikan hak untuk menilai diri kita, maka pasti kita akan melihat diri kita dengan nilai yang sempurna, kan gitu. Kalau kita hanya maunya mengkritik orang, maka pastilah semua orang keliru. Ya, itu pasti. Tapi ketahuilah ikhwan fiddin, ya, berbahagialah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Rahimallahu ma'an wila bighairi. Ya, rahimallahu ma'an arafa qadar nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu keadaan dirinya. Semoga Allah merahmati orang yang mengambil manfaat dari nasihat kepada orang lain.
Ya. Dan kita dapatkan bagaimana syariat mengizinkan adanya pihak ketiga yang terlibat dalam permasalahan ketika terjadi perkara-perkara yang seperti disebutkan tadi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu hakim dari pihak laki-laki dan satu hakim dari pihak perempuan. Ya. Kenapa? Karena terkadang kita tidak mampu melihat dengan jernih. Namanya perselisihan, percekcokan, cenderung kita menilai dari diri kita, dari sudut pandang kita, kan gitu ya. Maka ada jalan ini. Namun diingatkan bahwa kita tidak terburu-buru melibatkan pihak ketiga. Ya. Selesaikanlah masalah itu dari diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hubungan suami istri berkaitan dengan penguatan sisi-sisi dari masing-masing pihak yang mempunyai andil paling besar dalam permasalahan rumah tangga. Siapa dia? Laki-laki dan wanita. Ya, telah kita sebutkan contoh-contohnya, misalnya la yafruqu mu'minun mu'minatan. Ya. Undur liman huwa fawqakum wa la tandur liman huwa dunakum wa undur liman huwa dunakum wa la tandur liman huwa fawqakum wa ajdaru an la tajuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Melihat kepada orang yang lebih rendah dalam perkara dunia. Kemudian melihat sisi positif dari pasangan masing-masing, ya. Tidak memperbesar kesalahan yang ada, yang akhirnya ia pun mengabaikan apa yang lahir dari kebaikan. Kalau hadis Rasulullah mengingatkan kaum laki-laki, la yafruqu mu'minun mu'minatan, ya. Demikian pula beliau mengingatkan kaum wanita. Seperti ketika beliau berkhutbah ketika terjadi gerhana matahari, maka beliau sebutkan tentang wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu li dhi rubbin rajulin wahidin minkunna. Ya. Law ahsanta ila ihdahuma dahra thumma ra'at minka syai'an qalat wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu. Jika engkau berbuat baik kepada seorang di antara mereka dari wanita, ya, dahra, sepanjang waktu, sepanjang waktu kita berbuat baik sama dia. Thumma ra'at minka syai'a, lalu ia melihat dari engkau sesuatu yang tidak menyenangkan ia. Qalat, ia akan berkata, wallahi ma ra'aitu khairan minka, ya, ma ra'aitu, ya, khairan minka qattu. Saya tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Bersumpah, wallahi ma ra'aitu minka khairan qattu. Wah, sungguh betul-betul luar biasa. Padahal disebutkan dalam hadis, ahsanta ila ihdahuna dahra. Maka begitulah kadang kita cenderung hanya melihat kepada kejelekan, lupa kepada kebaikan. Itu pada laki-laki, demikian pula pada wanita dengan hadis ini, ya. Dan karena itu sebenarnya perkara yang paling penting adalah bagaimana peran dari kedua pembangun rumah tangga, dari suami maupun istri, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. Itu penting, ya. Jangan buru-buru masukkan pihak ketiga, atau akhirnya ketika tidak terselesaikan, yang disalahkan pihak ketiga. Ini karena ada pihak ketiga. Ya, meskipun kata pihak ketiga dalam bahasa orang sekarang ini bahaya ini, ya, katanya perselingkuhan ini, ya. Tapi sesungguhnya kita tidak berbicara tentang masalah seperti itu, tapi lebih umum, ya. Mungkin juga karena masalah-masalah yang lain, ya. Seorang istri cemburu kepada ibu mertuanya. Nah, cemburu pada wanita lain, tapi ibu mertua. Kenapa itu suamiku suka kirim uang sama mamanya? Ya? Kenapa dia begini, begitu? Nah, ini bahayanya. Timbul konflik dalam rumah tangga karena masalah ini, ya kan? Ya. Seandainya wanita mengetahui betul bagaimana kedudukan orang tua kepada anaknya, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, dan ketika ia mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang
3 orang pemuda yang masuk ke dalam gua dan akhirnya tertutup awahumul mabit. Mereka menginap akhirnya dalam gua tersebut. Akhirnya sebuah batu yang besar jatuh dan menutup pintu gua. Ya kan? Yang dalam keadaan itu mereka mengatakan la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Tidak menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian meminta kepada Allah dengan doa kalian yang paling berisi amal soleh kalian. Maka di antara mereka berdoa tentang berbaktinya kepada orang tua. Bagaimana ia tidak mendahulukan orang tuanya dalam masalah minum susu kambing dari keluarganya maupun anak-anaknya. Yang ternyata kemudian Allah mengabulkan doanya, dibukakan baginya jalan keluar meskipun belum cukup. Ini menunjukkan bahwa dia adalah amal soleh yang paling utama. Bunyinya memang illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kecuali kalian berdoa dengan doa dengan amal soleh kalian yang paling soleh, bi salihi a'malikum. Kan gitu ya? Ya. Tadi kita tahu bahwa seorang dalam kesempitan tidaklah mengeluarkan kecuali doa yang paling ampuh, ya. Senjata pamungkas kata orang Jawa. Ya. Ketika dalam kesempitan, dia akan bertawassul dengan amal soleh yang paling soleh yang ia lakukan. Kan begitu? Padahal ini amal soleh. Ya. Amal soleh berbakti pada orang tua. Seperti amal soleh Uwais bin Amir Al-Qarni, tabi'in yang hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan kedatangannya ke Makkah. Akan datang nanti, ya'tikum, ya. Akan datang oleh kalian dari orang-orang Yaman, min ahli Yaman, ya. Uwaisan, namanya Uwais Al-Qarni, ya. Lahu huwa bihabir abar. Dia punya ibu yang ia berbakti kepada ibunya itu, sampai disebutkan masalah berbakti kepada orang tua, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah, azanallahu alaikum, terkadang kita terburu-buru menyalahkan pihak ketiga. Ya. Padahal sesungguhnya penyakit itu ada pada dua pihak yang bersengketa. Ya. Maka wajib bagi seorang suami maupun seorang istri untuk memperbaiki terlebih dahulu keadaan mereka sebelum melihat kepada orang lain, untuk paling tidak menyiapkan diri mereka sebelum memasukkan orang lain. Karena terkadang yang kita harapkan solusi dari orang lain ternyata justru membawa permasalahan yang lebih besar, ya kan? Karena orang itu kan tidak hidup dengan permasalahan kita. Di antara bentuk yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan adalah kita mengetahui betul permasalahan, ya kan? Kita hidup dengan permasalahan itu, ya. Ya, Rasul mengatakan al-mu'min alladhi yukhaliqun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhaliqun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang hidup bersama manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik, ya. Jadi itu. Dan tidak ada yang lebih tahu permasalahan itu selain pasutri, pasangan suami istri. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, hendaknya seseorang memperhatikan posisinya dalam rumah tangga. Dan ketika terjadi konflik dan permasalahan, hendaknya mereka masing-masing mengetahui bahwa tidaklah terjadi permasalahan kecuali pada diri mereka lebih dahulu. Masalahnya berawal dari diri mereka. Untuk kita berusaha untuk mencari perbaikannya. Ya. Dan jika itu telah mereka lakukan, maka tersisa kepada mereka untuk kemudian dengan bijak melihat awal dan sebab dari sebuah perselisihan. Kata Syekh, kebanyakan dari permasalahan asalnya adalah qillatul basirati fid din wal jahlu bil ahkam asy-syar'iyyah as-samhah wa tarakum al 'adat as-sayyi'ah wa tamassuk bil ara'i al-kalilah.
permasalahannya boleh jadi disebabkan karena kurangnya ilmu dalam masalah agama, jahil terhadap hukum-hukum syariat yang mudah. Ya. Dan masalah memahami hukum syariat ini tidak hanya sekedar mengetahui hukumnya bagaimana, ya, tetapi juga mendahulukan yang pantas untuk didahulukan, ya. Tanazul, mengalah dalam masalah-masalah yang, ya, safih, sepele, atau perkara yang tidak begitu besar masalahnya, demi menghindarkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Itu dari bentuk pengetahuan akan hukum-hukum syariat. Karena hukum syariat, karena syariat memerintahkan kita untuk menimbang hukum sesuai dengan ketentuannya dan menyusunnya sesuai dengan susunan yang benar. Ya, jadi telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, "Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, fa inhum ata'uka lidzalik." Ada tartibul masail, menyusun permasalahan dan mengaturnya serta mendahulukan yang paling penting baru kemudian yang penting. Dalam hadis Auliyaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad barastuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka ia telah mempermaklumkan peperangan denganku. Kemudian Allah berfirman, ya, tidak ada yang paling Allah cintai untuk seseorang mendekatkan diri kepadanya illa bima aftaratuhu alaihi, melainkan dengan apa yang aku wajibkan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hingga aku cintai. Lihat dalam hadis ini disebutkan tartib permasalahan. Ketika disebutkan wali-wali Allah, di mana disebutkan bahwa amal yang paling dicintai Allah untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah perkara yang apa? Wajib. Kemudian seseorang ketika melaksanakan yang wajib dan menunaikan sepenuhnya, ia pun tetap bersemangat untuk melaksanakan yang sunnah hingga ia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nafilah ziyadah, namanya nafilah, tambahan. Sebagian orang memperhatikan tambahan, lupa kewajiban. Memperhatikan aksesorisnya, sementara hatinya bodong, kosong, tidak ada mesinnya. Apa gunanya? Sudah dipasang pakai plastik, ada mutiaranya, berliannya dan sebagainya, tapi nggak bisa dipakai. Isinya tidak ada. Ini namanya aksesoris yang diperhatikan. Paham ya? Salah. Lihatlah bagaimana isyarat tertib dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah fikih. Fikih bukan sekedar haram, halal, wajib, sunnah lah, tapi juga tertib al-masail, mengurutkan permasalahan itu dan kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang disyariatkan ala akmalil wujuh, dengan bentuk yang paling sempurna, jalban lil maslahah wa dar'an lil mafsadah, dalam rangka meraih manfaat dan menjauhkan diri dari mudarat. Itu namanya fikih. Ya. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, masalah timbul pertama karena qillatul basirah fid din wal jahlu bil ahkam syar'iyyah as-samhah. Kurangnya ilmu dalam masalah agama, ketidaktahuan akan hukum-hukum syariat yang begitu mudah sebenarnya. Tarakumul adat as-sayyi'ah, bertumpuk-tumpuknya adat yang jelek, kebiasaan yang tidak baik, dan ini bahaya. Allah menyebutkan dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala, "Ala inni khalaqtul ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, siap untuk menerima kebenaran, kemudian mereka direnggut oleh syaitan.
Dalam hadis Abu Hurairah Rasul bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak terlahir di muka bumi dalam keadaan fitrah. Kata Imam Ahmad, "Wa ya Islam," itu Islam. Maka manusia semuanya memiliki potensi kebaikan. An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Yang terbaik manusia adalah barang tambang, tersembunyi, belum terlihat. Namun yang terbaik ketika jahiliyah, dia akan menjadi yang terbaik ketika Islamnya idza faqahu. Jika dia terasah dengan ilmu yang mengasah batu yang mengkilat sedikit menjadi intan. Ilmu yang menjadikan emas yang bercampur dengan lumpur menjadi bersinar dan terlihat. Ya? Maka ilmu ikhwan fillah jarang keluar. Maka kalau begitu, terkadang adat dan kebiasaan menjadi faktor. Dan adat ini merupakan sifat atau tabiat yang kedua. Seperti kata para ulama, ya, bahwa al-adatu tabi'atu tsaniyah. Adat kebiasaan itu menjadi tabiat yang kedua bagi seseorang. Artinya bahwa seseorang yang baik kalau kemudian terbiasa dengan kejelekan juga akan menjadi jelek, dan kejelekan adalah tabiatnya. Nauzubillah min dzalik. Demikian sebaliknya orang yang jelek, ketika kemudian ia memperbaiki dirinya, membiasakan dengan kebaikan, maka serta-merta tabiatnya akan berubah. Ya? Maka ikhwani fiddin, tarakumul adati sayyi'ah di antara sebab permasalahan. Dan yang terakhir, at-tanassuk bil ara' al-kalilah. Berpegang dengan pendapat-pendapat yang lemah. Salim, tidak ada nilainya. Tapi karena itu menjadi perkara yang diterima oleh masyarakat, beredar, berkembang, maka dianggap suatu kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Ada standar yang namanya ini perempuan itu begini. Ya? Namanya laki-laki itu begini. Ya? Orang kalau berumah tangga, anaknya itu begini. Orang sudah punya persepsi masing-masing sesuai dengan apa yang berkembang dalam masyarakat mereka. Dan mereka kemudian tidak mempedulikan bahwa persepsi yang ada, pemahaman yang ada itu pemahaman yang ternyata berseberangan dengan syariat. Ya? Maka kalau begitu penting untuk mengetahui akar permasalahan. Setelah itu, perkara selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Ya. Kata Syekh, sebagian orang menjadikan talak sebagai bahagian dari solusi. Bahkan kadang sebagian menjadikannya satu-satunya solusi. Tidak ada jalan lain kecuali cerai. Sebentar-sebentar cerai. Ya? Baik dalam bentuk ancaman kepada istrinya atau perkara yang betul-betul ia lakukan. Ya, ada istilahnya talak mu'allaq, talak. Kalau kamu begini, kamu saya cerai. Ya, ini dalam Islam dibolehkan. Ya, dan dalam hukumnya dilihat kepada bentuk ta'liknya. Jika diinginkan dengannya tahdid, ancaman semata, al-hattu, dorongan untuk berbuat satu amalan atau larangan dari berbuat satu amalan, maka Syekh Islam mengatakan tidak jatuh talak. Tapi kalau diinginkan dengan ada ta'lik yang mengatakan kalau kamu begini saya sudah cerai kamu. Ya? Dan dia menginginkan memang adalah cerainya, maka dia jatuh ketika dilaksanakan apa yang diancamkan dari penggantungnya tadi. Kalau kamu begini, kamu saya cerai. Ketika dia berbuat yang begini, maka dia cerai. Ya? Tetapi yang kita inginkan adalah bahwa bukanlah perkara yang baik menyelesaikan masalah dengan menantang untuk bercerai. Ya. Apalagi ketika telah kita ketahui bagaimana senangnya syaitan, iblis terhadap apa yang timbul dari keretakan dalam sebuah rumah tangga. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang sahabatnya berjalan, lalu dia terantuk.
sesuatu dan jatuh. Ya. Kemudian berkata seseorang melihatnya, la'anallahu syaitan, la'natullah ala syaitan, la'nat Allah bagi syaitan, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan, la tu'inu syaitan ala akhikum. Janganlah kalian membantu syaitan untuk menjatuhkan saudara kalian. Ya. Apa-apa disalahkan syaitan, syaitan akhirnya jadi bangga, wih hebat dong saya. Ya, jangan, ya. Mungkin terjadi karena kelalaiannya dan sebagainya. Ya, ini dalam perkara seperti itu. Kalau begitu, jika kita dilarang untuk membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kita, itu berarti kita pun dilarang untuk membahagiakan syaitan. Ya, sebagian orang ingin bahagia, namun bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi ia justru membahagiakan syaitan tadi. Ketika berhasil syaitan memisahkan antara pasangan suami istri. Ini bukan berarti bahwa kita melarang adanya perceraian. Dia adalah metode yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi ada tahapannya. Ya, ada adab dan ketentuannya. Nah, maka sebagian orang menjadikan perceraian ini sebagai bahannya ketika ia bertengkar hebat dengan pasangannya. Istri minta cerai, suami mengancam untuk dicerai. Ya? Maka ikhwani fi din azanillahu lakum. Perceraian kalau dia adalah ilaj, kalau dia adalah jalan keluar dan solusi, ketahuilah dia solusi yang terakhir. Senjata pamungkas. Ya enggak? Dan namanya senjata pamungkas dikeluarkan ketika apa? Hah? Ketika kepepet. Kalau setiap orang ketemu di jalan diancam pakai pistol, orang tidak takut jadinya sama senjata itu. Pasti mainan gitu. Mainan itu, mainan. Nanti meletus pistol rupanya, ya. Kenapa? Karena berkurang kimahnya, nilainya berkurang. Ketika dijadikan sebagai permainan. Allah mengatakan, wala taj'alullaha urdatan bi aymanikum. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai urdah, sebagai bahan dalam sumpah-sumpah kalian. Sebentar-sebentar wallahi. Ya kan? Nama Allah itu agung. Ketika sebentar-sebentar bersumpah demi Allah, nama Allah yang agung menjadi rendah. Orang tidak takut lagi. Wallahi. Iya, biasa itu wallahi, biasa jadi Allah. Iya. Sampai Nabi mengingatkan kepada kita tentang 3 orang yang tercela. Di antaranya, man ja'alallaha bidha'atahu. Orang yang menjadikan Allah barang dagangannya. Loh. Allah jadi komoditas perdagangan. Mungkin itu? Mungkin? Bagaimana terjadinya? La yabi'u wa la yashtari illa bil hilfi. Tidak beli, tidak jual kecuali pakai sumpah. Ini Pak, demi Allah ini Pak, murahin harganya demi Allah. Wallahi murahin. Kalau belanja, ini terlalu mahal Pak, wallahi kasih turun harganya. Selalu wallahi senjatanya. Orang belanja takut, wallahi demi Allah. Lama-lama biasa saja akhirnya. Nama Allah yang harusnya diagungkan menjadi rendah. Kenapa? Karena terbiasa dalam lidah. Urlatan bi aymanikum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka demikian pula halnya dengan talak itu sendiri. Dan sayang sekali kebanyakan orang yang bersenjata dengan talak tadi tidak mengetahui hakikat dan hikmah dari talak itu sendiri. Akhirnya kemudian imma dia menyesal dengan talaknya atau malah keranjingan. Gonta-ganti pasangan, tidak cocok, ganti. Ya? Atau menyesal karena dia tidak lihat bahwa ada hikmah di balik perceraian, dan perceraian itu disyariatkan dengan adat dan hukum dan ketentuannya. Ya? Atau dia tahu, namun ia lalai dari mengambil pelajaran dan hikmah, memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada pada talak tersebut. Ya? Maka ikhwani fid din a'azzanillahu wa iyyakum. Allah menyebutkan di antara perkara yang berkaitan masalah talak. Dalam surat Talaq ayat pertama sampai ayat kedua, Allah berfirman, "Wala tukhrijuhunna min buyutihinna
wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian mengeluarkan mereka kaum wanita dari rumah-rumah mereka. Rumah tempat suaminya tinggal. Ia bersama suami tinggal. Wala yakhrujna, dan tidak boleh mereka keluar illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jadi mereka datang dengan fahisyah yang terang, yaitu zina, na'udzubillah min dzalik, yang ada saksinya. Wala tukhrijuhunna wala yakhrujna. Tidak boleh diusir, tidak boleh pula pulangkan saja. Minta pulang maksudnya. Tidak boleh. Ya, ini ketentuan dari syariat. Wa tilka hududullah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Dan ini ketentuan dari Allah SWT. Barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka ia telah menggolimi dirinya sendiri sebelum ia menggolimi orang lain. Ya, tidak disebutkan kezaliman pada orang lain. Ketika dia mengusir istrinya yang dicerai, atau ketika istri yang dicerai meninggalkan rumah suaminya dengan alasan pulang ke rumah orang tua untuk berpikir kembali. Salah itu. Dia harus di rumah saja. Dia menggolimi suaminya, menggolimi pasangannya. Tapi yang disebutkan di sini menggolimi dirinya. Kenapa? Karena pasangannya adalah belahan jiwanya. Faqad zalama nafsahu. Disebutkan menggolimi dirinya lebih adil, lebih sempurna. Bahwa dia menggolimi dirinya. Apalagi orang lain. Dengan menggolimi orang lain, ia hakikatnya menggolimi dirinya sendiri. La tadri. Ya tidaklah mengetahui. Orang tidaklah mengetahui. La'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Mungkin Allah memunculkan setelah itu perkara yang lain. Nah, ini lihat. Ayat ini keterangan yang tegas yang menunjukkan bahwa talak adalah waktu untuk berpikir. Paham ya? Titik untuk kita meninjau ulang. Paham ya? Bukan apa yang disangka oleh sebagian orang sebagai haddul fasil, pokoknya cerai. Kata putus sudah. Tapi tidak. Cerai itu belum putus. Paham ya? Saya ingin menunjukkan. La tadri, kalian tidak tahu. La'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Mungkin Allah akan menumbuhkan apa yang tidak tumbuh sebelumnya. Ya? Ketika mereka saling berbelakang, tadabur, ketika mereka tidak berbicara selama beberapa hari, kemudian mereka pun saling melayani, ya, istri siapkan makan suaminya, ya, suami juga bantu-bantu istrinya merawat anaknya dan seterusnya. Ketika istrinya sedang dalam sibuk atau repot dengan urusan, padahal mereka sedang dalam prahara rumah tangga, ya kan? Ya. Lama-lama kemudian mungkin terlarut, hilang apa yang ada dari ketidaksenangan, tumbuh rasa cinta dan kasih sayang. Dan ketahuilah berapa banyak perselisihan dan pertengkaran, ujung-ujungnya adalah apa? Kasih sayang. Iya enggak? Nah, yang manggung-manggung pasti merasakan. Mungkin bertengkar sedikit sama istri, tapi setelah saling maaf, wah, terasa kayak pengantin baru itu. Ya. Bukan berarti setiap hari artinya bertengkar gara-gara itu, ya. Tidak juga gitu. Tapi terasa, ya, betapa setelah sedikit ada kesalahpahaman yang kemudian kita berhasil mendapatkan solusi dan alternatifnya, terasa sayang kita full, cinta kita terasa penuh pada pasangan kita. Ya enggak? Takut mengganggu kayaknya. Ya? Maka ya khani fid din, azinallahu wa yakum. Allah mengingatkan, "Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin." Jadi kalimat la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra ini dalam masa iddah. Itulah waktunya. Ada masa iddah. Wanita yang masih haid, dia kali bersih dari haid. Wanita yang sudah menopause atau belum balik 3 bulan. Masa menanti. Tidak boleh keluar dari rumah. Ya? Dia tetap melayani suaminya, berbakti pada suaminya. Dia masih istri dari suaminya, padahal sudah dicerai oleh suaminya. Paham ya?
ini terjadi, waktu bagi mereka untuk saling berpikir. Fa idza balagna ajalahunna ay intahal iddah. Jika sudah selesai waktunya, habis masa iddah, ya, maka famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna. Peganglah dia kembali dengan baik, dan itu tentunya sebelum habisnya masa iddah, atau dicerailah mereka dengan ma'ruf pula. Lihat, semua dengan ma'ruf. Tidak mentang-mentang selama 3 kali bersih atau 3 kali bulan tidak ada kata sepakat, mbak pergi mau ke sana pengen, dari dulu mau ke buang memang. Tidak, itu namanya tidak dima'ruf. Ya, selesaikan dengan ma'ruf, dengan baik. Kalaupun ditahan, dia terpaksa saya ambil. Kapan ada pengganti, awas. Ya, dia mempertahankan hanya karena keinginan untuk balas dendam. Ya, jadi terjadi zaman jahiliyah dari bentuk talak yang tidak ada batasnya. Sampai dalam syekh Islam mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali saja. Setelah itu fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kalimatnya beda dengan kalimat ini. Famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Imsak atau tasrih semua dengan ma'ruf. Dalam ayat yang tadi at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, karena memang dia pembatasan. Dulu talak itu berulang-ulang. Saya cerai, diambil lagi. Cerai, rujuk lagi. Cerai, rujuk lagi. Terus, tidak ada batasnya. Maka saya membatasi 2 kali saja, talak raj'i. Setelah itu kalau ditalak lagi, talak bain namanya. Talak battah, baituta kubra. Bainunah kubra. Lepas ya kan? Maka disebutkan kemudian, setelah 2 kali itu, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun. Diingatkan sisi tasrih. Terus tenang saja lepas. Lihat ya. Bukan tasrih tapi tasrih. Bi ihsan. Dengan cara baik juga. Jangan digantung. Ya. Jangan jadikan mereka ya, fatadruhkan mu'allaqah, tergantung-gantung. Tidak. Jelas ya? Ternyata ada hikmah pada talak itu. Talak dijadikan sebagai solusi, tapi kemudian ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Memberikan waktu untuk berpikir, menimbang kembali, ya, mengingat kembali masa lalu, ya, dan berapa banyak, ya, nostalgia yang kembali datang dalam masa penantian hidup, ya, untuk mereka berpikir ternyata masih lebih baik ketika bersama dibanding sendiri-sendiri, ya, sehingga kemudian mereka pun bisa menyelesaikan apa yang ada di permasalahan dalam rumah tangga mereka. Ya, jadi kalau begitu, kata Syekh, hada huwa tasyri'. Inilah bentuk pensyariatan itu. Syariat bukan datang untuk memuaskan hawa nafsu individu, tidak. Tapi datang dengan hikmah ilahiyah. Datang dengan tujuan, fawaid as-samiyah yang tinggi. Maka keliru ketika seseorang menggunakan jalan itu namun mengabaikan apa yang ada dari hikmah dan faedahnya. Ya, ibarat seseorang yang diberikan emas, namun ia tidak menghargai emas tersebut dan tidak memperhatikannya, maka tidak bernilai di sisinya. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, Syekh mengingatkan, ketika muncul tanda-tanda perselisihan, mulai tampak tanda-tanda kedurhakaan, atau kemudian mulailah terjadi syiqaq, percekcokan dalam rumah tangga, maka talak atau ancaman untuk talak bukanlah solusi yang tepat. Ada solusi yang awal yang harus dilakukan. Inna ahamma ma yutlabu fil mu'alajah as-sabr wa at-tahammul wa ma'rifatu al-ikhtilaf fi madarik wal 'uqul wat-tafawut fi at-tab'. Yang paling penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga adalah as-sabru wat-tahammul. Sabar dan tahammul. Siap menanggung, ya,
apa? Dan apa? Menahan diri, siap menang dan menahan diri. Tahammul. Itu adalah cobaan tentu saja, ujian. Ya. Namun kita mengetahui Rasulullah bersabda, "Inna ma idza hada qauman ibtalahum." Allah jika cinta pada satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya kan? Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnah, ujian dan cobaan merupakan ukuran keimanan. Rasulullah bersabda, ya, yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Seorang mendapatkan ujian tergantung kadar agamanya. In kana fi dinihi salabah istadda bala'uhu. Jika agamanya kuat, kokoh, akan berat cobaannya. In kana fi dinihi riqqah. Jika agamanya tipis, ya, yubtal ala qadri dinihi. Dia akan diuji tergantung dengan kadar agamanya. Ya, jadi kalau begitu cobaan itu mesti. Maka seseorang harus membiasakan dirinya dengan akhlak sabar dan tahammul. Sabar dan tahammul. Dan dari bentuk yang paling tinggi yang menunjukkan kepada kita puncak kesabaran, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, ma min syai'in aw ma min ahadin asbaru 'ala al-adha yusibuhu min Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar, yang paling sabar atas gangguan yang menimpanya, atas musibah yang dialaminya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yad'una lahu walada. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik menyerukan bahwa Allah itu punya anak laki-laki. Ya kan? Orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Namun apa yang terjadi? Fayu'fihim wa yarzuquhum. Allah memaafkan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Minimal Allah membiarkan mereka sampai nanti di akhirat dalam keadaan kafir, dapatkan bahagian dari adabnya tuntas. Atau mungkin kemudian datang hidayah kepadanya, dengan izin Allah ia pun mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Yadhaqullahu min rajulaini yaqtulu ahaduma al-akhara kilahuma yadkhulul jannah. Ya, Allah tertawa dari dua orang yang satu membunuh yang lainnya. Namun anehnya dua-duanya masuk surga. Yang satu yang kafir membunuh yang beriman. Ya? Maka yang beriman masuk surga. Ya, gitu. Yang membunuh ini diberikan Allah kesempatan hidup, akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah. Bertobat, berjihad di jalan Allah. Akhirnya dia juga mati di jalan Allah. Masuk surga juga. Subhanallah. Tidak ada yang lebih sabar dan paling sabar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lah yang paling pantas untuk murka. Allah lah yang paling pantas untuk menzalimi jika menzalimi itu boleh. Namun Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama." Subhanallah. Maka ikhwani fid din, as-sabru wat tahammul ini perkara yang penting. Banyak masalah terjadi dalam rumah tangga karena kita sangat detil dalam melihat kesalahan pasangan kita. Gajah di seberang lautan, di pelupuk mata, bagaimana? Gajah di seberang lautan tampak, terbalik, ya. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata, tidak nampak juga ini. Iya, ketindisan sudah, ditindih sama gajah ini. Ya, alhasil bahwa dia lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya. Ya, maka bersabar, tahammul ini perkara penting. Selanjutnya kata saya, wa ma'rifatu al-ikhtilafi
fil madarik wal uqul. Juga adalah apa? Mengetahui adanya perbedaan dalam kemampuan madarik, kemampuan untuk mengetahui, ya, wal uqul dan akal. Beda kan? Beda. Kata Nabi, ma ra'aitu min naqsat aknudid, ya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, nuqsanu akliha, apakah kurangnya akal wanita itu? Kata Nabi, ara'aita idza anna syaratul mar'at, ya, anna syaratul rajul ta'dilu syarat imra'atain, ya, bahwa persaksian seorang laki-laki sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Wa dzalika min nuqsani diniha, dan itu tanda akan kurangnya akal kaum wanita. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih pantas untuk bersabar? Laki-laki atau wanita? Ya? Pertanyaannya? Jawabnya apa? Laki-laki tak menjawab ini. Laki-laki tentu saja. Karena wanita memiliki sifat dan tabiat tadi, tukfirna syakwa takun asyir. Kemudian karena kemampuan akal mereka lebih mendahulukan perasaan daripada akal sehatnya. Maka laki-laki yang sejati justru adalah laki-laki yang mampu untuk bisa menahan kesabarannya. Itulah sabda Nabi SAW. Ya, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah kekuatan itu adalah kemampuan untuk bulan. Innama syadidu, kekuatan yang hakiki adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Itu laki-laki. Jangan kita mengukur laki-laki dengan suara yang besar. Kalau istrinya teriak, dia juga lebih besar. Saya laki-laki, lebih besar suara saya. Ya? Kalau istrinya pecahkan piring ketika marah, dia pecahkan yang lebih besar dari itu. Gentong, saya laki-laki. Bukan itu disebut penunjuk laki-laki itu. Laki-laki itu adalah ketika dia mampu bersabar. Man karama ghairan wa huwa qadir an yaqsidahu. Barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan mampu untuk meluapkannya. Siapa yang menghalangi? Dari fisik dia lebih kuat daripada istrinya. Ya? Ya. Dari segi taktik dan strategi dia lebih pandai daripada istrinya. Mau serang dari arah sini, dari arah situ, kan begitu? Ya. Lebih kuat akalnya. Dia lebih mampu. Tapi ketika dia tahan, diberikan pahala yang besar. Da'allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan manggil dia di hadapan makhluk seluruhnya. Thumma yukhayyiruhu minal hurum ini masya'a. Kemudian Allah perintahkan ia untuk memilih, ya, bidadari yang dia kehendaki. Subhanallah. Tapi syaratnya berat. Mampu menahan emosi dalam keadaan mampu untuk meluapkannya. Ada pun menahan emosi tapi takut, itu lain lagi. Tidak ada keutamaannya itu, ya. Maka ikhwani fi din Allah wa yakum, itu perkara yang kedua. Tahammul wasabru, sabar dan menahan, ya. Kita harus berlatih untuk menahan diri, bersiap merasakan sedikit dari gangguan. Jadi orang yang tegar, jangan ketusuk duri, aduh, ya, sakit 7 hari 7 malam, ya, kesenggol sedikit, kemudian diperban, dikasih apa itu? Ya, obat merah, biar terlihat bukanya besar gitu, ya. Sabar, belajar tahammul, ya. Kemudian mengetahui perbedaan dalam masalah madarik wal uqul. Selanjutnya, wat tafawud fit tabaq. Adanya perbedaan dan tingkatan dalam masalah tabiat. Beda tabiat wanita dan tabiat laki-laki. Dan kita sebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mempelajari kaum wanita. Ya? Bukan hanya anatominya, tapi juga adalah sifat dan tabiat mereka. Apa yang ada pada mereka. Sudah diperintahkan untuk mengetahui keadaan istri kita, pasangan hidup kita. Bagaimana caranya kalau mau dibujuk dia, kalau lagi marah itu apa yang menyenangkan dia. Iya. Usaha dalam bentuk meraih kecintaan dan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka ikhwani fid din, ma daruratu at-tasami wat-taghadi an katsir min al-umur. Ya? Wa la takunu al-maslahatu wal khairu da'iman fima yuhibbu wa yashtahi.
disertai dengan pentingnya untuk tasamuh, berlapang dada, wattaqadi an katsir minal umur, dan menutup mata dari banyak-banyak kesalahan yang lain. Taqadi, memaafkan apa yang terjadi dari kesalahan. Dan bukanlah masalah dan kebaikan itu senantiasa menurut apa yang kita senangi dan apa yang kita cintai. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 19, wa ashirna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Ingat, Allah merintahkan wa ashirna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik. Jika kalian tidak senang dari mereka, fa in karihtumuhunna, ya, fa'asa, boleh jadi an takrahu syai'an, engkau membenci sesuatu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, namun Allah memberikan padamu dalam perkara itu kebaikan yang banyak. Subhanallah. Duhai, begitu kurangnya kesabaran kita, begitu mudahnya kita mengingkari nikmat Allah SWT yang kita sangka itu sebagai azab. Gara-gara salah pilih ini sampai begini. Padahal kita sudah memilih dengan baik, sudah istikharah. Namun kita ingatkan, memilih dengan baik bukan berarti harus pacaran dan seterusnya, coba sana coba sini, tidak. Ya? Istikharah kepada Allah bentuk dari pilihan. Astagfiruka bi qudrati. Ya? Kita minta dengan takdir Allah, kita minta dengan ilmu Allah yang luas untuk memudahkan perkara itu. Setelah itu, kenapa disesali? Ya kan? Kalaupun tidak senang, Allah ingatkan, asa an takrahu syai'an, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Berarti kebaikan, khairan, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang kita senangi. Sebagaimana yang kita benci, belum tentu itu jelek. Ya, telah kita sebutkan tadi bagaimana seorang istri yang tidak mensyukuri suaminya, ya kan? Suami saya jelek, tidak tampan, gitu. Ya kan? Ya. Dan itu nikmat ternyata, ya. Dengan itu kurang saingannya. Ya. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum. Ini masalah talak. Segera jelas ya. Ternyata talak bukan solusi yang terakhir. Bukan satu-satunya solusi. Dan talak itu pun ada adab dan ketentuannya. Dan ternyata talak itu adalah titik untuk berpikir, pemberian ruang waktu untuk menimbang. Paham ya? Ya. Sekarang ada masalah lain yang juga dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Apa itu? Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, dan para wanita yang kalian khawatir dari kedurhakaannya, fa'idhuhunna, maka berikanlah mereka mau'izah, peringatan. Ya, bukan sekedar pengajaran tapi juga peringatan, mau'izah, ya. Dan mau'izah lebih kuat dari sekedar ta'lim, ya, lebih kuat. Fa in ata'nakum wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, dan jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, jika mereka telah mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyudutkan mereka. Nah, ini solusi yang lain dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Ya, Allah SWT mengingatkan kepada kita bahwa jika terjadi permasalahan, bahkan lebih dari itu, sesungguhnya cara menyelesaikan permasalahan yang paling baik adalah, ya, mempersiapkan diri sebelum terjadinya permasalahan tersebut. Ya, istilah orang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan gitu ya? Ya. Oleh karena itu, Allah menyebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, yang kalian khawatirkan kedurhakaannya. Nusyuz artinya
ketidaktaatan, ada mutta'ah. Paham ya? Jadi yang baru dikhawatirkan tentunya ketika muncul bawadir, muncul sebab-sebab yang menunjukkan atau terlihat tanda-tanda indikasi bahwa wah sebentar lagi ada perang Teluk ini, ya, sudah ada tanda-tandanya, paham ya? Maka fa'iduhunna, segera berikan nasihat, lihat ya, ya, dari imarah, dari tanda-tanda kita pun mulai melakukan pengobatan. Jangan nanti sudah luka parah baru mau diobati. Kenapa? Karena kadang seseorang tidak mau diobati bukan karena tidak mau sembuh, tapi karena kesakitan dengan penyakitnya. Sehingga anak kecil tidak mau diobati karena pahitnya. Mau dikasih obat merah lukanya, jangan. Padahal supaya sembuh. Kenapa? Karena ketika diobati pasti terasa sakit. Padahal setelah itu akan datang kesembuhan. Maka lebih baik apa? Lebih baik mengobati sebelum terjadinya penyakit. Di awal terjadinya kita pun segera mengobatinya. Ya? Maka ini indahnya tindakan preventif, pencegahan. Maka Allah mengingatkan, ketika khawatir, fa'iruhunna, berikan mau'izah. Ya. Bagaimana mau'izah yang disyariatkan itu? Ya. Maka mau'izah yang disyariatkan seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam Jami' Ahkamul Quran, fa'iruhunna yakni idhuhunna bi kitabillah amarahu Allah idza nashadat an ya'idhaha wa yudhakkiraha Allah wa yu'azzimu haqqahu 'alayha. Berikanlah nasihat, mau'izah, kata Imam Al-Qurtubi, apa yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yakni idhuhunna bi kitabillah. Beliau mengatakan itu berikanlah mereka nasihat peringatan dengan kitabullah. Amarahullah, Allah merintahkan suami idza nashadat, jika istrinya durhaka, an ya'idhaha, untuk memberikan nasihat kepadanya peringatan, wa yudzakkiraha Allah, dan mengingatkannya tentang Allah, wa yu'azzimu haqqahu 'alaiha, dan mengagungkan hak Allah itu kepada sang wanita. Ini kalimat bijak dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dinasihati, diingatkan, dan yang diagungkan adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang ketika berselisih, yang kita tonjolkan adalah diri kita. Bertengkar sama istri, tidak tahu. Kau tidak tahu siapa saya? Seandainya tubuh saya semua nanas, kau jilat belum cukup. Betul hadisnya. Tapi istri mungkin malah akan menolak, ya kan? Karena yang ditunjukkan adalah syakhsiyah. Yang ditunjukkan adalah pribadi. Saya lebih tinggi dari kau. Dan manusia punya sifat aksi dan reaksi. Ya? Ditekan bahas dia. Ya. Tapi kita ingatkan. Apa memang begitu kita diajarkan Allah SWT? Bukankah Allah mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya? Allah yang mewajibkan, bukan saya. Langsung mengkerap dia. Insya Allah. Karena dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak membolehkan ia, sekalipun suaminya melalaikan kewajibannya, untuk ia melalaikan kewajibannya kepada suami. Bukankah Allah telah mengancam dan melaknat Bani Israel dengan lisan Nabi Daud alaihissalam dan lisan Nabi Musa? Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan sama-sama. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Syarah Muslim, yajibu ala man yata'ata ku'us al-khumur, wajib bagi orang yang sama-sama mengangkat gelas balok, gelas tuak, gelas minuman keras itu, ayyatanahau, untuk mereka saling melarang di antara mereka. Kenapa dipegang? Wajib itu. Jangan-jangan dia juga pegang, saya pegang juga. Tidak boleh. Iya. Dan masing-masing akan diadab oleh Allah, dihisab oleh Allah dengan apa yang ada pada mereka dari kezaliman. Subhanallah.
Tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat zalim karena orang lain juga berbuat zalim pada kita. Tidak. Ketika diingatkan seperti itu, ini perkataan Abdullah bin Abbas, ya. Ay ya'idaha wa yudzakkiraha Allah wa yu'azzimu haqqahu 'alaiha. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi, fa'idhuhunna ay bi kitabillah wa dzakarahunna ma awjaba Allah 'alaihinna wa dzakkiruhunna ma awjaba Allah 'alaihinna min husni suhbah wa jamil al-'ishra lizawj wal i'tiraf bid-darajah allati lahu 'alaiha. Ya, memberikan nasihat dengan kitabullah dan mengingatkan mereka akan apa yang diwajibkan Allah kepada kaum wanita dari pergaulan yang baik kepada suaminya, jamilul isyrah, hubungan yang baik dengan suaminya, dan pengakuan akan derajat yang Allah berikan kepada suaminya dibanding sang istri. Maka nasihat sekira jelas, memberikan mau'izah. Ya, baik. Jika ini tidak bermanfaat, maka kemudian dia melangkah kepada perkara yang selanjutnya. Wahjuruhunna fil madaji. Diboikot dalam bentuk meninggalkan tempat tidur, hajar. Ya, dan tentang hajar ini ada beberapa tafsir yang di kalangan para ahli tafsir. Sebahagian mengatakan wahjuruhunna fil madaji artinya adalah bahwa dia tetap sepembaringan dengan istrinya, namun dia memberikan punggungnya. Yuwalliha dhahrahu. Dia berikan punggungnya, punggung gitu ya, kepada istrinya. Jadi tidak tergoda dengan istrinya. Ya. Ya, ini pendapat Abdullah bin Abbas. Sebagian mengatakan adalah kalimat perkataan yang qabih, yang jelek. Al-qabih minal kalam. Ya, ghallibu alaihinna fil qaul. Ya, ucapkan kalimat yang keras padanya. Itu maksudnya wahjuruhunna fil madaji. Ya. Sebagian lagi mengatakan syudduhunna withaqan fi buyutihinna. Ikat mereka di rumah. Ya. Diambil dari kata hajrul ba'ir. Jika onta tidak dibiarkan panas terik tapi diikat, maka perempuan diperintahkan wahjurhunna, berarti diikat di rumahnya. Ya, wa huwa hablun yushaddu bihi al-ba'ir. Itu tali yang diikatkan dengannya, yang diikat dengan tali itu onta. Berarti wahjurhunna, ikatlah kaum wanita. Ya. Dan ini pilihan dari Imam Abu Ja'far At-Tabari. Kata beliau. Ya, tetapi kemudian dikritik oleh sebagian ulama yang lainnya, ya, sampai berkata Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, ya, bahwa ini suatu bentuk kesalahan dari seorang alim bil kitab was sunnah. Imam At-Tabari mujtahid. Ya, imam mujtahid, ahli tafsir. Kitab tafsirnya adalah tafsir yang terbaik dalam tafsir bil ma'thur. Ya, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dan beliau orang yang alimun bis sunnah, tapi kemudian dia mujtahid. Sekarang kitabnya Tahdhibul Athar. Ini Imam At-Tahawi. Saya belum mengatakan yang maksud adalah diikat. Dan ini perkataan yang disebutkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi Al-Maliki, bahwa dia adalah hafwatun ya laha min hafwatin min alimin bil Quran was sunnah. Duhai, suatu bentuk kesalahan lidah dari seorang yang alim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, fal khata'u mardud ala sahibi. Kesalahan terpulang kepada yang mengucapkannya. Paham ya? Dengan kita mengakui kan ilmu beliau yang tinggi. Ya. Yang keempat, bahwa dia tidak menggaulinya, ya, dan tidak berbicara dengannya. Dan yang kelima, hijrah dari kamarnya, tidak sekamar, ya. Dan yang terakhir dari pendapat para ahli tafsir adalah tidak serumah dengannya, tidak bertinggal dengan istri. Ya, ini yang dimaksud. Namun kalau kita lihat kalimatnya wahjuruhunna fil madaji, maka jelas berarti larangan untuk menggaulinya. Dan tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan. Maka bentuknya adalah bentuk yang sangat menyakitkan bagi kaum wanita ketika ia lewat suaminya cuek-cuek saja. Biasanya digoda, dicolek, ini dibiarkan saja. Ya? Biasanya diajak, didiamkan 1000 bahasa. Makanya tentu saja perkara yang menyakitkan mereka. Tapi tujuannya adalah memberikan pelajaran kepada
mereka. Ya. Kemudian, ikhwani fillah wa iyyakum, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada alternatif yang harusnya kita tempuh dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Mau'izah yang pertama, yang kedua adalah dengan al-hajar fil madadi, yang terakhir adalah wadribuhunna, memukul mereka. Sebagian laki-laki menjadikan solusi pertama adalah memukul. Ya, sehingga dibuatlah pasal tentang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Maka ini tentu saja keliru, ya. Dan kita ingatkan, syariat membolehkan untuk memukul kaum wanita ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi ketahuilah bahwa pukulan itu pukulan yang juga diatur oleh syariat. Ya, maka kita lihat tentang masalah wadribuhunna, kita akan dapatkan bahwa ad-darbu yang disebutkan mutlak dalam ayat tersebut disebutkan dalam hadis bahwa dia adalah darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Ya, kita mungkin mengatakan, wah, pukulan tidak melukai ini masih apa? Bukti rincian, Ustaz. Melukai artinya luka terbuka atau luka lebam. Ya. Sebenarnya dia mencakup semua bentuk dari bentuk luka. Ya. Luka dalam maupun luka luarnya, ya. Lebam maupun luka terbuka. Tidak boleh, ya. Dan kita dapatkan bagaimana bentuk yang disebutkan oleh para ulama dari bentuk pukulan itu. Di antaranya, ya, apa yang disebutkan dari apa, ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Ahkamil Quran. Qultu li Ibnu Abbas mal mubarrih, apakah pukulan yang tidak melukai itu? Qala bisiwaki wa nahwihi, dengan siwak dan semisalnya. Pukul dengan siwak, ya, baik. Dan diriwayatkan seperti ini pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi menukilkan dari sebahagian ulama yang lain bahwa berkata sebagian ulama, yang bagi an yakuna ad-darbu bimindilin malfufin biyadihi wa la yadribuhu bisyaq. Sepatutnya pukulan itu dengan handuk yang digulung, ya, dengan tangannya, bukan dengan mesin, ya. Dan tidak memukulnya dengan cambuk, handuk, ya. Wala bil asa, dan tidak pula dengan tongkat, apalagi pedang, ya. Ya. Sehingga kata Ar-Razi, wabil jumlah, kesimpulannya adalah فالتخفيف مراء في هذا الباب على أبلغ الوجوه. Apa yang timbul dari handuk yang digulung-gulung? Suaranya mungkin keras, tapi malah empuk. Boleh kalau dipakai? Ya. Ya, jadi dia lembut saja. Ya. Jadi yang diinginkan adalah apa? Bukanlah yang diinginkan adalah tajrih al-ajsam, melukai tubuh, bukan. Tapi tajrih al-masyair, untuk menyinggung hatinya, ya, bahwa ia sedang berbuat sesuatu yang tidak pantas terhadap suaminya, hingga suaminya jengkel dan kemudian memberikan peringatan kepadanya dengan pukulan setelah tidak bermanfaat, nasihat dan boikot. Ya, na'am ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, ya. Dan karena itu bersepakat para ulama, jika terjadi, ya, halak, kebinasaan karena sebab pukulan itu, wajibat diman, wajib denda ganti rugi. Nah, ya, ternyata bukan sembarangan, ya. Boleh memukul, berarti memukul seperti lawan tinju, sparring partner, ya, teman untuk sparring kita, bukan, ya. Rasulullah mengingatkan, ya, bagaimana kemudian ketika beliau membolehkan memukul, awalnya dilarang memukul.
Maka kemudian berkata para sahabat, idzan ya'izna. Kalau begitu mereka akan durhaka pada kita. Maka beliau izinkan untuk memukul. Keesokan harinya berkumpul kaum wanita di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengadukan soal mereka yang sekarang memukul mereka. Setelah ada pembolehan, maka beliau menjawab dengan jawaban yang ringkas. Laisu haula bi khiyarikum. Mereka bukanlah orang-orang terbaik kalian. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma daraba bi yadi khattu. Dia tidak pernah memukul seorang dengan tangannya. Tidak pernah bahkan menghardik pembantunya, tidak pernah. Beliau membolehkan hal ini. Paham ya? Maka ikhwani fid din, terkadang kita terburu-buru dalam mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Ya? Ada mau'izah yang kita lewati, ada boikot dari tempat tidur yang kita tinggalkan. Setelah itu kita langsung imma talak, imma pukulan. Ya? Maka ini tidaklah menambah kecuali masalah. Sebelum ia akan menjadi sebab senangnya iblis ta'natullah alaih. Maka ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum, kita ingatkan perkara penting yang hendaknya senantiasa hadir dalam benak kita, dijaga oleh hati kita, bahwa apa yang kita lakukan dari bentuk pernikahan sesungguhnya dia adalah sunnah ilahiyah, bahwa dia adalah bentuk iqamatul ubudiyah. Kita menikah karena apa? Ya, karena syariat Allah. Kita ingin mencukupkan dengan yang halal, ya kan? Kalau begitu, hendaknya kita bersemangat untuk menjaga kehidupan rumah tangga kita. Tidak kemudian putus asa atas ganjalan yang kita dapatkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak buru-buru kemudian melaksanakan perkara-perkara yang tidak menambah kecuali permasalahan. Ya, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini perkara yang diingatkan oleh Syekh setelah menyebutkan tentang masalah talak. Maka beliau selanjutnya mengingatkan permasalahan yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan tentang tahapan dalam melakukan perbaikan, ya. Dan inti dari perkara ini adalah bahwa hendaknya kita mengobati diri kita terlebih dahulu. Ya, itulah problem solvingnya, pemecahan permasalahannya, memulai dengan diri kita. Kemudian hendaknya kita tidak letih-letihnya untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan yang kita hadapi. Sebab kalaulah kita belum mendapatkan solusi dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah itu, paling tidak kita telah mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena talabul ilmi ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, dan kedekatan kepada Allah merupakan sebab dan awal dari penyelesaian masalah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya? Dan tidak mengapa kita meminta nasihat dari pihak ketiga. Ya? Setelah kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan, atau kita khawatir bahwa kita hanya memandang perkara dari sudut pandang kita, sehingga butuh orang lain yang lebih jernih untuk melihat masalah itu. Itulah yang disebutkan dalam ayat, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Itu tahapan sebelum talak. Tadi berapa banyak di antara kita atau di antara orang-orang yang melaksanakan talak sebelum atau setelah melaksanakan perkara tadi? Berapa banyak? Ya, kebanyakan tiba-tiba langsung talak. Padahal ketika buntu jalan ini tidak bisa sampai nasihat, karena masing-masing dengan egonya
Kenapa tidak masukkan pihak ketiga? Orang yang bijak di antara keluarga wanita dan keluarga laki-laki. Untuk mereka berbicara di antara mereka dan diputuskan apa yang paling dekat dari kemaslahatan bagi keduanya. Ketika itu tidak tertunai, maka dilaksanakanlah talak tersebut. Itu pun talak ini dan tahkim tadi setelah melaksanakan mau'izah, wahjuruhunna fil madaji, dan darban ghairu mubarrih. Ya. Jadi kalau begitu banyak ya solusi dan alternatif, dan begitu banyak ruang dan waktu yang diberikan kepada kita untuk bisa kembali mempertimbangkan langkah kita dalam meraih kebahagiaan dalam menghadapi solusi problematika dan permasalahan dalam rumah tangga. Ya, saya kira ini ikhwan fillah yang terakhir kita ingin nasihatkan. Dalam awal pembahasan kita ingatkan bahwa persoalan rumah tangga, permasalahan dan perceraian adalah perkara yang paling diharapkan oleh iblis. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan, di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga adalah kita memperbanyak isti'adzah, berlindung kepada Allah dari syaitan. Dan itu secara tidak disadari kita dapatkan dalam adab-adab bacaan zikir fil munasabat, ketika keluar rumah, ketika masuk WC dan sebagainya, ya kan? Maka perlu kita juga memperhatikan hal ini. Jadi kita berlindung dari syaitan dan tipu dayanya serta bala tentaranya, dari tiupannya dan dari bisikannya. Hendaknya kita hadirkan pula, semoga Allah SWT menjaga rumah tangga kita tetap dalam pilar mawaddah warahmah, saling cinta dan saling kasih sayang di antara pasangan yang membentuk sakinah, ketenangan yang mengantar kepada sa'adah, kebahagiaan di dunia maupun di akhir. Kalau begitu, maksud yang terakhir, hendaknya kita bersemangat dengan zikir dan doa-doa yang disyariatkan dalam munasabah, dalam kaitan-kaitan kegiatan tertentu. Paham ya? Khususnya dalam aktivitas di dalam rumah tangga kita. Ya. Dan hadirkanlah bahwa di antara tujuan kita berlindung kepada Allah, agar Allah memberikan kita rumah tangga yang bahagia. Ya? Saya kira ini ikhwan fillah. Mohon maaf atas panjangnya pembahasan kita. Saya khawatir mungkin tidak ada waktu bagi kita untuk soal jawab ini. Ya, saya kira jelas ini. Ya? Ya. Adapun soal jawabnya bisa disimpan dalam kesempatan yang lain atau pada ustadz yang lainnya, ya. Karena perjanjian kita dengan panitia tadi sebenarnya hanya sampai 2:30, ya. Saya khawatir ada kegiatan lain yang akan dikerjakan oleh panitia atau yang hadir di sini, kita mengambil waktu mereka, maka tentu saja kita tidak boleh membolimi mereka. Saya mohon maaf atas keterbatasan ini, dan kita kembali mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dan kepada panitia yang telah memudahkan terselenggaranya acara ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita kepada amal yang dicintai dan diridhai, didekatkan kita kepada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.